Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang latihan sekarang, mari kita latihan pagi ini untuk memantapkan kata kerja lampau dengan melatih mencari dalam Al-Quran untuk kata kerja lampau yang berpola non fa'ala. Non fa'ala ya. Jadi bagi ibu sekarang silakan Ibu Entin Suryatin untuk menuraikan temuannya. Silakan Bu Entin. Ya, Ayat berapa? terima Sebutkan kasih. ayat. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nazalna surat Al-Baqarah ayat 23. Surat Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 23. Oke. Nazalna. Uraikanlah. Bentuknya KKL, pelakunya nahnu. Kenapa Ibu katakan KKL dia? Karena ada na. Oke. Terus? Pelakunya nahnu. Oke. Kenapa nahnu? Karena na. Oke. Iya. Akarnya dari nazila. Oke. Pada halaman berapa? 448. 448. Oke. Nazila. Terus Artinya, polanya apa? Nazila berpenyakit. Polanya fa'ala. Oke. Jadi fa'ala. Artinya kami telah menurunkan. Alhamdulillah. Mumtaz Bu ya. Nah, ya, mumtaz. Mantap ya. Mudah-mudahan Ibu diberikan kemudahan Allah memahami Al-Quran ya Bu ya. Istiqomah ya Bu. Amin. Insya Allah. Oh iya, siapa lagi? Ibu. Oke. Ibu Reni, silakan Bu Reni. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kata apa Bu? Ya. Kata akmaltu ayat surat ada di Quran surat Al-Maidah ayat 3. Oke. Uraikan Bu, silakan. Ya, akmaltu bentuknya adalah KKL karena ada tu. Oke. Maka pelakunya adalah anak. Oke. Dari tu itu. Ya. Dan akar kata ada di halaman 383 kamus. Di kamus ada di halaman 393. Tiga berapa? 383. Oke. Ya, akar katanya adalah akmala. Hah? Ada kamala, ada akmala. Akar katanya apa? Kamala. Akar kata ya. Dulu, akar katanya apa? Kamala. Oke, kamala. Polanya pola af'ala. Ya. Artinya apa? Artinya saya menyempurnakan sesuatu. Itu kan nampak itu tuh. Saya telah ya. Saya telah menyempurnakan. Nah, jadi kamala, akmala, istakmala sama artinya menyempurnakan. Iya. Nah, jadi berarti akmal itu artinya apa? Saya telah menyempurnakan. Nah, mumtaz ya. Istiqomah ya, Bu. Insya Allah. Mudah-mudahan Ibu dapat diberikan Allah pemahaman lebih awal ya. Amin. Allah mudahkan. Amin. Siapa lagi tadi? Asmarani, Tat. Ustaz, saya lihat dulu. Siapa? Asmarani. Saya Ustaz. Oh ya, Dewiana Andari. Dewiana Andari. Ya. Ibu resen Bu Asmarani, resen. Coba Pak resen dulu. Ibu Dewiana sudah duluan resen ya. Resen ya. Nah, silakan Ibu Dewiana Andari. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ini saya ambilnya dari Al-Fajr ayat 200. Al-Fajr surat ke sebutkan. Surat ke 89. 89. Ya cepat dicari Bu ya, surat 89. Ya, 89 ayat 24. Ayat 24 Al-Fajr apa itu? Qadamtu. Oke, qadamtu. Oke. Ya, qadamtu itu bentuk kerja lampau KKL. Ya. Pelakunya jadi dari Ana. Ya. Dari mana tahu anaknya, Bu? Kemudian apa? Dari mana Ibu tahu Ana? Karena dimatikan ada tu-nya, terus ananya karena ada tu, bukan dimatikannya, Bu. Tu-nya. Oh, ada tu-nya ya, ada tu-nya. Oke. Kemudian akar kata. Akar katanya dari kodama. Oke. Halaman berapa? Artinya halaman berapa, Bu? Halamannya dulu, halaman. Maaf Ustaz, saya nggak bawa kamus, jadi saya lihat dari Google. Mohon maaf. Artinya mengerjakan. Nah, terus kalau kodama? Kodama mengerjakan. Salah ya? Nah, jadi itu yang kekurangan kita di Google, Bu. Kalau kodama itu banyak artinya.
bisa memberikan, bisa mempersembahkan, bisa bersumpah, bisa memperkenalkan, bisa mendahului. Nah, jadi itu banyak artinya. Jadi makanya bagus dicari di kamus aslinya. Oke, kalau sekarang kadam itu pekerjaan terdahulu lah. Oke, apa-apa. Polanya Pak Bu? Polanya apa nih? Af'ala. Nah, ada tasdik loh Bu, ada tasdik. Oh iya, tasdik ya. Polanya? Fa'ala. Fa'ala. Fa'ala ya. Nah, itu ya. Ibu tinggal di mana Bu? Ini saya lagi di RSPAD lagi mau kerja. Oh, cari nanti apanya Bu ya? Ya. RSPAD ya Bu di Gatot Iya, Subroto. Gatot Subroto. Iya. Oke. Kamu sih cari ya Bu? Siap. Oke. Ada di rumah ketinggalan. Oke ya. Nah, walaupun sambil sibuk tetap ikut ya Bu ya. Oke. Iya. Siap. Berikutnya yang sudah raise hand Pak Emri Abu Arika. Pak Emri Abu Arika. Tolong yang lain yang ikut raise hand ya. Saya ngeliat dari segi raise hand-nya. Pak Abu Arika, habis itu Abu Asmarani Mamun, habis itu Profesor Kriyanwar. Sekarang silakan Pak Emri Abu Arika. Pak Emri, buka mic-nya, buka layarnya. Silakan. Buka mic, belum suara. Suaranya belum keluar. Suara belum keluar. Suaranya belum keluar. Oh, nggak keluar suaranya ya. Suara Pak Emri belum keluar tuh suaranya. Oke. Kalau gitu kita ke Bu Asmarani Makmum dulu. Bu Asmarani, silakan Bu Asmarani. Ya, Ted. Jadi saya dapatnya arsalna di Ayat surat berapa? Al-Baqarah ayat 151. Al-Baqarah 151. Oke. Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulah. Bentar Bu. 151. Kamu oke. Oh, benar. Benar Ted ya? Kama Ya, silakan. Ya. Ya. Arsalna bentuknya KKL karena ada na. Oke. Pelakunya adalah nahnu. Oke. Karena tandanya ada na. Ya. Akar katanya adalah rosala. Oke, buka halaman berapa, Bu? Halaman kamusnya 141. Oke, saya cari dulu, Bu ya. Saya cari dulu ya. Oke. Kanan bawah tengah dikit. Saya cari dulu 141. Oke. Iya. Nah, di situ akar katanya rasila. Iya. Rasila berarti di tengah itu ada memang kasrah atau domah nanti. Tapi nggak banyak. Nah, jadi rasila baca apa adanya aja, Bu ya. Jadi akar katanya adalah rasila. Rasila. Oke. Polanya? Polanya adalah af'ala. Oke. Nah, berarti Ibu pilih di sini yang mana? Kata apa yang Ibu pilih? Cari yang af'alanya. Apa? Apalah? Ya. Jadi misalnya huwa ya. Bukan. Di kata di kamus, Ibu pilih kata yang mana Ibu pilih? Oh, kata yang mana? Di kamus ya tadi. Ya. Ini jadi yang pakai alif itu. Ya, yang mananya di sini kan jelas itu ada istarsala, ada rasala, ada tarasala, ada arsala. Yang mana Ibu mau pilih? Arsala. Nah, kenapa Ibu pilih arsala? Karena dari yang asli di Al-Qur'annya itu miripnya gitu ya, arsalna. Iya, polanya af'ala. Iya, polanya af'ala. Af'ala ya. Nah, coba Ibu lihat. Nah, Ibu sudah ada di kata rasala sekarang kan? Bapak-bapak jual beli lihat. Kata rasala di bawahnya tuh istarsala. Istarsala itu pola istaf'ala. Iya, istaf'ala. Nah, ada rasala di bawahnya lagi pola fa'ala. Fa'ala. Nah, kalau istarsala itu kan terurai, minta mengirim. Kalau rasala, tulis menulis surat. Nah, rasanya nggak cocok ya. Nah, jadi bahwa arsala artinya mengutus, mengirim, pesuruh. Nah, kalau itu kama arsalna sebagaimana kami telah mengirim kepada kalian seorang rasul, seorang kalian dari kalian. Nah, itu. Udah cocok. Jadi lebih baik ya sebagaimana kami telah mengutus. Iya, memang enggak, bukan itu. Yang tepatnya arsala, arsala karena dia pola af'ala. Nah, jadi pada saat kita menentukan pola penting Bu ya, biar mencari arti yang tepat. Oke, ya. Sudah dipahami Bu ya?
Ya, Nah, makasih makanya saya Tes. bilang non fa'ala supaya kita mencari di luar kamus ya. Ya. Oke. Makasih Bu. Makasih Tes. Semoga Allah mudahkan Ibu dalam memahami Quran ya. Amin, amin. Oke, Ya sekarang Allah. silakan Prof. Khairil Anwar untuk menguraikan kata yang ditemukannya. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Baqarah ayat 87. Al-Baqarah 87. Sebentar. Kita buat dulu. Kadzabtum. Oke, 87. Sebentar. 87. Ayat 87. Oke, silakan. Jadi bentuknya kata kerja lampau yang Ya. non fa'ala. Ya, oke. Pelakunya antum. Oke. Artinya kalian ya, lebih dari 2 orang laki-laki. Iya, oke. Akar kata kadzaba. Halaman Halaman 370. 30. Saya cerita dulu ya. Memang untuk kata kadziba ini kayaknya kamus ini sedikit agak pencetakannya agak terganggu ya kalau saya lihat. Oke. 370. Oke. Polanya Polanya pola fa'ala. fa'ala. Oke. Kata mana yang diambil di sini? Kazzabahu. Oke. Artinya kalian telah mendustakan. alhamdulillah. Mumtaz, Prof. Alhamdulillah. Terima kasih. Mumtaz. Oke. Ya, oke, mantap ya. Silakan yang lain. Sebentar. Saya tanya dulu siapa lagi nih. Oh, Pak Edi Salim. Nah, silakan Pak Edi Salim. Silakan Pak Edi Salim. Habis itu Pak Samurdi ya, siap-siap. Pak Edi Salim dulu. Pak Edi Salim, silakan Pak Edi. Pak Edi masih mute gitu. Oh iya, dia masih di mute Pak Edi, dibuka. Ya, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadzaba. Ayat Kadzabu. ayat berapa? Kadzabu. Ali Imran. Ali Imran. Ayat Hilang. Ali Imran ayat. Tunggu dulu, lewatlah dulu Ustaz. Ini hilang mana dia nih? Apa? Geser. Ali Imran belum ketemu? Kadzabu tadi bentuk kata KKL pelaku hum. Ya. Jadi kalian lebih dari 2 laki-laki. Akar kata Kadzabu apa tadi? Kadzabu. Sudah itu Narimo. Ibu-ibu mohon di Apa namanya? Pokoknya sudah. Oh, sebentar. Oh, gimana nih? Ya, Ali Imran ayat 11. Ya, Ali Imran ayat 11 ya. Ya, ayat 11. Waladina min qablihim kadzabu bi ayatina. Sebentar. Ali Imran ayat 11. 11. Bentar. Ali Imran ayat 11. Oke. Oh, yang tadi ya. Oke, silakan. Kadzabu. Ya. Nah, jadi di sini bentuk KKL. Ya. Pelakunya hum, tandanya ada waw di belakang. Ya. Wow, sukun alifnya ya. Ya. Oke. Kemudian akar katanya kadzaba. Oke. Artinya dusta. Ya. Jadi dilihat dari kamus halaman 370. Ya. Polanya fa'ala. Oke. Fa'ala. Jadi artinya mereka kalian mereka apa kalian, Pak? Kalian. Kalian orang ketiga, orang kedua. Hum itu orang ketiga. Hum orang ketiga. Oh, mereka ya. Mereka udah benar tadi. Ya, mereka. Ya. Mereka laki-laki. Nah, kemudian mereka mendustakan. Mereka telah mendustakan ya. Jadi KKL gitu. Ya, mereka bukan kalian ya. Ya. Karena orang ketiga. Oke. Alhamdulillah. Oke, Mumtaz Prof. Alhamdulillah. Siapa lagi? Pak Saad Murdi. Silakan Pak Saad Murdi, buka kameranya Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ayat warahmatullahi wabarakatuh. Surah 91 As-Samsi. Oke, 91 ya. Ayat 12. Oke, 91. Ya. Surat Izim 91. ba'asa asqaha. Izim ba'asa. Ya, sebentar, Pak. Surat Izim 91. ba'asa. Ayat berapa tadi? 12. 12. Oke. Izim ba'asa. Ya. Oh, bentar. KKL. Ya. Huwa. Ya. Ba'asa. Ya. Kemudian amfa'ala. Infa'ala. Iya, infa'ala. Ya. Sudah itu artinya imba'asa. Halaman berapa? Halaman 86. Halaman 68. Ah. Halaman 68. Oke, 68. Bentar ya, kita buka dulu. 68. Oke. Atas sekali. Oke. Bu'isa yab'asu Oke. ba'san. Oke. Itu bangun tidur. Ya. Nah, di bawahnya itu berbangkitlah Bu Isa. Kemudian imba'asa Ya. fi Ah. bersegeralah Oke. bangun. Itu maka artinya dia telah bangkit. Bersegera ya. Ya, bersegera. Oke. Mumtaz. Alhamdulillah. Mumtaz Pak Saud ya. Ya, Nah, itu cara mencarinya ya. Oke. Nah, berikut Pak Ibu Neni Febriani. Silakan Bu Neni. Silakan Bu Neni. Bu Neni, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Buka mic-nya ya. Oh, sudah Pak Ustadz? Kamera. Oh, kamera. Nah, silakan Bu Neni. Oh, silakan. Ya. Kata mana? Saya kata ahsantum. Surat Al-Isra ayat 7. Al-Isra surat ke-17 ya. Ayat 7. Ayat 7. Oke, ayat 7. Oke. Ahsantum ya. Nah, silakan uraikan. Ahsantum bentuknya KKL, pelakunya antum, akar katanya Hurufnya mana? hasan. Hurufnya tadi mana? Huruf apa yang menentukan dia KKL? Huruf mana? Itu Pak, tumnya. Oke. Tum. Oke. Tum. Ya. Akar katanya apa? Akar katanya? Ya, pot. Sinyal sekali ya. Sinyal ya. Oke. Sinyal. Akar katanya hasanah, Pak Ustadz. Coba lihat. Masih. Akar katanya apa? Akar kata hasuna, Bu. Apa adanya dari kamus? Hasuna. Akar katanya hasuna ya. Nah, ya. Hasuna ya. Ya, hasuna. Iya. Ya. Terus polanya? Pola? Af'ala. Ya. Berarti mencari di bawah. Ahsana ya. Ahsana. Apa artinya? Iya. Berbuat. Kurang kedengaran ya. Sinyal Bu tuh. Berbuat baik. Kalian berbuat baik. Ya. Oh iya. Suaranya nggak kedengaran Bu. Mungkin sinyal ya Bu ya. Sinyal nggak apa-apa. Sinyal itu nggak apa-apa. Jadi kalian telah berbuat baik ya. Oke, nggak apa-apa Bu. Silakan berikutnya. Iya. Oke. Ya, Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama Bu ya. Sinyal Bu ya, pengaruh sinyal itu. Siapa lagi? Ustadz, Aslam tuh Ustadz. Ya, halaman berapa? Ali Imran, tunggu sebentar. Aslam tuh itu Ali Imran ayat 20. Ali Imran ayat 20, oke. Ali Imran ayat 20. 20. Silakan Bu. Dari difa'na. Yang mana Bu? Ali Imran 20 yang mana katanya? 20. Oke, Aslam tuh ya. Oke, silakan. Haju ya. Ya, oke. Aslam tuhnya aja. Bisa. Ya. Oke, bentuknya KKL. Kenapa KKL dia? Pelakunya ana. Ya.
Ya, karena akhirnya itu. Tuh ya, oke. Ya, pelakunya Ana. Akar katanya belum ketemu, tapi saya belum asumsinya ini Salam, bukan? Salimah ya. Ibu kamu sebelum ada ya, Bu? Salimah. Kamu sebelum ada ya? Belum Ustadz. Ini saya ada apa namanya? Yang online tapi ya mesti scroll up and down. Jadi susah. Oke, jadi sekarang ada di halaman saya bantu. Ibu-ibu yang lain cari di halaman ada di halaman 177. 177. Ya, Salimah. Ya. Salimah katanya ya. Salimah. Oke. Selamat sentosa artinya. Kemudian polanya apa ini? Iya. Polanya af'ala. Jadi kata aslama. Aslama artinya apa? Menyerahkan diri, tunduk, patuh atau beragama Islam. Tunduk dan patuh atau berserah diri, ya. Aslama. Berserah diri. Oke. Gitu ya. Jadi mencarinya di luar tanda kurung. Mencari artinya di luar tanda kurung. Karena dia pola non fa'ala. Iya, ya. Oke. Iya. Oke. Mumtaz ya, kalau di Bu? kelas lama saya Ustaz. Kalau di luar kalau lagi enggak di kelas bisa. Kalau tidak lagi di kelas bisa saya cari pelan-pelan. Oke, pelan-pelan Ibu ya. Nanti kalau Ibu sudah cari pelan-pelan, Ibu boleh posting di grup. Nah, ini benar enggak nih? Nanti kita apakan, kita cek ya. Siapapun bapak-bapak, ibu-ibu yang latihan di luar kelas, silakan posting di grup. Walaupun tidak berjalan, tapi sepanjang ayat yang Ibu bahas, silakan posting. Nah, nanti kami nilai nanti ya. Oke, silakan. Siapa lagi? Siapa lagi yang lain? Yang lain, oke, makasih Bu. Siapa lagi? Wah, Ibu Ernawati rame nih Bu Ernawati 3 orang nih. Ini bawa teman Ustaz, tapi kan ramai-ramai. Pak teman 2 Ustaz. Iya, harus dapat ini kalau nggak dapat. Nanti dimasukkan ke dalam grup Ustaz. Oke, silakan. Apa? Ya, mana itu? Ketemu halaman berapa tadi? Silakan. Surat Al-Baqarah Ustaz ayat 59. Al-Baqarah 59. Oke. Al-Baqarah 59 apa kata yang dipakai? Fabadala. Oh, 59. Oke. Fabadala. Oke. Ya. Coba uraikan. Fabadala. Ya. KKL-nya. Oke. Badala. Ya. Pelakunya siapa? Pelakunya Huwa. Oke. Kata-kata? Katanya Badala. Oke, halaman 59 di dalam kamus Ustaz. Halaman 59. Ya. Ya, terus? Yang artinya di dalam kamus ini Ustaz memberikan. Mana halaman berapa di kamus? 59. 59 kata yang mana tuh? Oh, enggak. Bukan itu. Ya 59 ya, Badala ya, 59 ya. Habis itu polanya. Bentar, Kak. Cari polanya, Ustaz. Polanya dulu. Iya, polanya Pak Allah. Polanya apa? Ada tasdik kan? Polanya? Iya, tasdik. Fa'ala. Allah. Apa artinya? Alaman. Iya betul, Ustaz, 59. Iya, betul. Iya. Mengganti. Cuman di sini nggak ada, di Mahmud Yunus nggak ada kata badala, nggak ada. Oh, badala yang ada Ustaz. Yang nggak ada tabadala ada. Iya. Istabdala ada, tapi badala nggak ada. Ya betul. Badala kita jadi munamir. Coba buka munamir ada? Oh, ada Ustaz. Buka munamir. Tidak ada di kamus Mahmud Yunus, buka munamir. Buka munamir, ada di munamir. Mudah-mudahan ada. Menukar. Ya, buka munamir, badala ada. Badala menukar. Di munamir ada ya. Munamir ada tuh, merubah, mengganti. Iya. Ada di munamir, Bu? Iya ada. Ada tuh kan badala. Cari. Halaman 65. 65. Nggak ada di Mahmud Yunus, cari munamir. Nggak ada munamir, cari Mahmud Yunus. Halaman 65. Ayat 3. 65. Paling bawah kiri, sebelah kiri bawah. Sebelah kiri bawah. Kiri paling bawah 65, paling bawah sebelah kiri. Bintang dalam bintang. Bintang. Ya.
Badala. Ya, badala. Badala kan? Badala. Ya. Oh ya, badala betul. Strip berikutnya coba lihat. Stripnya wabadala itu. Badala pola fa'ala. Oh iya betul betul Ustaz. Badala wa abdala pola fa'ala dan pola af'alanya. Oh iya dua-dua. Merubah artinya kan? Ya, merubah ayat betul Ustaz. Ya. Oke. Mengerti Mumtaz ya. Hah? Lancar sama kok Ustaz. Enggak apa-apa sama. Di bawah tamat kawan-kawan. Duduk seorang bersampi-sampi, duduk sama orang. Mantap Kan gitu. Oke. Kita tunggu Bu Mesayu Hesti Aziza, silakan Bu. Iya Ustadz, saya coba lagi ya Ustadz. Ini Boleh. Bali ada perbiasaannya. Duduk. Duduk apa Pak? Duduk seorang bersampi-sampi. Kok duduk bersama berlapang-lapang. Duduk di Bali dulu. Seorang dulu Bapak. Iya. Tadi kan bersama dulu, duduk sama berlapang-lapang. Duduk bersama berlapang-lapang, duduk seorang bersampi-sampi. Iya, tabalian tadi itu. Oh, tabalian. Talabian. Oke. Nah, Ibu bersama-sama di belakang. Iya. Ya. Padam dama itu. Ya. Apa fa'ala apa polanya? Fa'lala. Pola fa'lala itu. Ya. Oke, kita ke Bu Meyasu Esti Aziza dulu ya. Silakan Bu Mesti. Surat ke-93 ayat 3. 93 ayat 3. Oke. 93 ayat 3. Mawadda'aka rabbuka. Bentar. Surat apa ya? Surat Duha. Oke. Oke. Wadda'a. Oke. Nah. Oke, pola KKL. Ya. Pelakunya huwa. Oke. Akar katanya wada'a. Oke. Halamannya. Polanya pola fa'ala. Oke. Halaman 495. Oke. Wada'a kulana. Ya. Artinya meninggalkan, telah meninggalkan. Oke. Cocok. Mantap. Mumtaz. Alhamdulillah. Pola fa'ala. Sama-sama Bu. Mumtaz ya. Ya. Oke. Siapa lagi? Bu Eka gimana Bu Eka? Pak Ustaz. Bu Eka Fiora, gimana? Ayo Bu, jangan ketinggalan. Ayo pas tabikul khairat. Bu Sri lagi? Pak Ustaz. Coba ya Pak, tapi tolong nih mungkin salah nih kayaknya. Oke, siapa dulu? Sebentar, Bu Sri dulu ya Bu ya. Bu Sri dan tangan. Silakan Bu Sri. Sri Magdalena, silakan. Ya, terima kasih. Ambil surat 82 Infitar ayat 5. Oke, surat. Kata apa yang Bu ambil? Qaddamat. Ayat ke? Ayat ke-5. Oke, oh ya. Silakan. Qaddamat bentuknya KKL. Ya. Ada ta sukun. Ya. Pelakunya hia. Ya. Akar katanya qaddama. Akar kata? Qaddama. Oh, enggak, akar kata dulu tiganya, enggak pakai tasdik akar katanya. Akar kata qaddama biasa aja. Buka kamus, halaman berapa? Biasa. Ya, halaman berapa? Pakai tasdik ya? Enggak. Halaman berapa, Bu? Di kamusnya saya pakai kamus Al-Munawir. Enggak apa-apa, halaman berapa? 1098. 1098. Oke, saya ikutin. 1098. Oke. Akar katanya nggak pakai tasdik ya, Pak? Enggak pakai tasdik. Kalau akar kata itu murni 3 huruf. Oh, kodama. Jadi kodama. Kodama. Coba lihat di kamus itu kata bukan 98, Bu. Halaman 97. Ya, 97. Nah, ada tanda bintang itu kodama paling bawah kan? Ya, kodama. Itu akar katanya, kodama. Mendahului artinya. Ya, mendahului. Atau mendahulukan. Sekarang polanya pola fa'ala. Polanya fa'ala. Ada kata itu. Ya. Wakat dama kan itu. Ada di bawahnya dama, mendahului. Mendahului. Jadi artinya dia perempuan telah mendahulu. Ya. Kan ya? Iya.
Ada kadama di bawah lagi mendahulukan, bisa mendahulukan, bisa mendahului ya. Ya. Bisa mempersembahkan juga bisa, bisa mempersembahkan. mengajukan tuntutan bisa, memperkenalkan Ya. bisa, memberi persekot bisa, memilih bisa, banyak di bawah. Ada untuk kadama Bu ya, artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 arti. Coba Bu buka surah halaman 198-nya. Halaman 198. Coba Bu lihat. Kata kadama kan mendahulukan itu kan di atas. Ya. Oke, ada tanda strip di bawahnya semuanya tuh strip. 1, Ada strip semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, strip ini semuanya kata-kata kadama itu. Jadi bisa artinya mempersembahkan, bisa artinya mengumpulkan pendapat, bisa mengajukan tuntutan, bisa memberi ucapan selamat, dan seterusnya. Tergantung konteks nanti Bu ya. Ya. Nah, gitu Bu. Ya, Ibu di mana posisinya Bu? Saya di Pontianak. Alhamdulillah, Pontianak Bu ya. Semoga Ibu dapat dimudahkan Allah dan memahami Al-Quran ya. Amin. Amin. Siapa lagi? Tadi siapa lagi tadi? Abu Eka tadi? Iya Silakan, saya Bu Eka. Pak. Silakan. Iya saya nih tadi lupa mencatat ayatnya Pak, tapi yang tadi Bapak bisa bilang itu tatawa. Ayat berapa tuh? Itu tadi lupa saya catatnya, saya cari lagi kemana. Cuman dia tuh ada kata urusia tadi Bu. Urusia itu jangan itu dulu, urusia. Oh makanya agak sulit ini, makanya saya bingung ini Pak. Coba saya kasihkan ke Ibu, coba Bu uraikan surat ini. Saya kasih surat 80 sama Ibu. 80, surat 80. Surat Ambasa. Surat Ambasa. Ayat apa? Ayat ke-27. Sebentar Pak, sebentar saya buka dulu Al-Qur'annya Pak. Surat 80. Saya juga dikasih dong, Pak. Boleh. Surat 80 apa Pak? Kalau Istankafu bisa Pak Ustadz? Ayat berapa? Anissa 182, Anissa 183. Oke. Saya selesaikan Bu Eka sebentar ya. Nanti habis Bu Eka, habis itu Ibu lagi ya. Bu Eka, udah ketemu Bu Eka? Udah 80 apa Pak? Surat 80 surat ayat ke-27. Ambatna fiha habba. Oh, surat 80. Coba ambatna tuh uraikan. Tadi saya kira masih Al-Baqarah. Enggak apa-apa, bebas. Coba ambatna, coba uraikan ambatna. 80 ayat 27 terpan. Ambatna. Fa ambatna fa itu buang aja. Agak susah, makanya salah mencari kali 27. Surat ke-80 ayat 87. 87 ya, Pak? Ya. Surat 80 ayat 27. Oh. Surat 80 ayat Matahan lakum itu ya, Pak? Fa ambatna fiha habba. Surat 80 ayat 87. Surat 80 ayat 27. Surat 80 ayat 27. Wa inna fa ambatna 27 ya. Fa ambatna ya, Pak. Ambatna, coba uraikan itu. Fa ambatna ini berarti ini KKL ya, Pak? Ya, kenapa KKL dia? Karena ada na-nya, Pak. Gitu. Siapa pelakunya? Kemudian ada pelakunya nahnu ya, Pak. Oke, berarti dua itu aja sudah tahu kita. Kami telah. Ya. Telah ngapain? Nah, coba akar katanya apa? Ini ini af'alu ya, Pak? Ya, akar katanya apa? 3 hurufnya? Itu af'alu nabata. Nabata. Buka kamus nabata. Buka jadi nabata. Nabata. Saya tumbuh di tanah. Nabata. Nabata apa artinya? Nabata artinya sayur tumbuh. Nah, sayur tumbuh, nabata. Nah, sekarang polanya apa? Polanya af'ala, Pak. Af'ala cari ke bawah. Jadi ambatanya keliman. Bawah, cari ke bawah. Ambata. Ini saya ambata ke bawahnya ada itu ambatallahul baqar. Allah menumbuhkan. Jadi ambata itu menumbuhkan.
Anbata. Ya. Menumbuhkan kan? Udah kan ketemu? Cari kamus ini susah. Masih belum ini nih. Enggak apa-apa, pelan-pelan. Belum bisa cepat. Enggak apa-apa. Kan kita belajar, Bu. Belajar bawa mobil pelan-pelan. Belajar ini pelan-pelan. Akhir ya, nun ya. Nun. Ya. Ustadz, kalau di Al-Fatihah ayat 7, Siratal ladzina an'amta. Iya, bisa. Yang mana itu, Tat? An'amta. An'amtanya ya. An'amta. Ya. Saya cari dulu ya, Tat. Oke, Bu Eka, udah siap? Yang di halaman 438 itu ya, Pak? 437. 437. Ya, 437. Ada kan nabata? Dalam kurung, cuman 2 kurung di situ, di halaman 437 cuma 2 kurung kan? 1 nabata, 1 nabaha. Kan cuma 2 itu, yang di atasnya. Nabaza, nataba. Enggak, yang di belakang kanan, Bu. Kan 2 kolom itu. Halaman 437 kan 2 kolom kanan, kolom kiri. Iya. Yang kolom kanannya. Nabata, iya Pak. Apa tuh artinya? Sayur tumbuh-tumbuhan dari tanah. Oke, sekarang polanya afala, cari yang ke bawahnya, anbatanya. Oh, ambatannya. Artinya apa? Allah menumbuhkan sayuran ya Pak. Jadi yang anbata tuh menumbuhkan. Oh. Maklur kan Bu ya. Nah, Ibu pernah dengar kata jadi pola ini tadi tuh kita mau pakai ambata, pakai nabata atau al-yaq. Itu tuh jadi tergantung pada itunya ya Pak. Polanya ya. Kalau nabata polanya pola fa'ala. Fa'ala. Menanam artinya. Oh, menanam. Kalau ini menumbuhkan, nabata menanam. Bisa menaburkan juga kan? Dia beda-beda ya. Nabata ya. Menaburkan. Jadi kalau ini menanam, Allah menumbuhkan. Ambata menumbuhkan. Ya. Bisa Ibu ya? Iya Pak. Lihat di kamus bawahnya. Jadi mencari soal tadi salah hurufnya kali ya Pak. Jadi akar katanya susah sekali itu. Enggak ada yang susah Bu. Mudah semuanya. Mungkin bukan kata kerja yang itu ya Pak. Bukan kata kerja tadi yang saya. Oh ya, mungkin tadi salah ambil tadi ya. Salah ambil tadi ya. Ya. Tadi Ibu ada kata kerjanya yang usia memang belum diajarkan. Irregular verb-nya kan belum, Bu. Nah, tadi ada irregular itu. Nanti saya tarangin nanti. Itu wajar itu kok. Itu di terakhir nanti diterangin. Oke, Bu ya. Baik Pak. Makasih Pak. Siapa lagi yang lain? Silakan. Ya. Dam-dam tadi Ustaz. Oke, dam-dama silakan. Ya. Bentuknya KKL. Ya. Pelakunya huwa. Ya. Allah. Ya. Akar katanya saya cari itu tidak ketemu dalam damara yang ada Ustaz. Ada. Damara. Ada, dam-dama ada. Coba lihat di halaman. Di halaman 129. Iya, dam-dama itu di luar kurung tuh ada, membinasakan. Di bawah dama, di atas damara itu, di atas damara kan ada tuh. Iya, ada di atas damara, dam-dama. Membinasakan itu akar katanya. Iya, itu dia. Tidak 3 tadi. Ya 4 ya kan? Ya 4 dia. Ya, kan kemarin bilang akar kata selalu 3 huruf kecuali titik-titik. Nah, kecuali ini. Itu, ya. Kecuali ini. Asal katanya dam-dama. Ya, itu langsung kan 4 huruf itu. Kan hurufnya diulang-ulang kan? Dam-dama, zal-zala, ta'-ta'a, zah-zaha, was-wasa, kab-kaba, dia semua itu. Ya. Jadi artinya dam-dama, Rabbuhum, Tuhan kalian membinasakan. Dia Allah membinasakan. Ya. Kemudian polanya disebut apa polanya tadi? Pola fa'lala. Fa'lala. Pola fa'lala dia. Berulang-ulang. Pas kan? Pas kan? Terima kasih. Alhamdulillah. Pak Iwan Muhajirin, silakan Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya tadi memilih An'amtu Al-Baqarah tapi lagi di luar jadi nggak pegang Al-Quran di HP jadi lari ayat berapa. Tapi mirip dengan An'amta sebenarnya hanya beda
ta dan tu ya, Ustaz ya. Ya. Saya bahas yang an'amtu, Ustaz. An'amtu itu ayat ke ada itu, ayat ke-40. Al-Baqarah 40. Ayat ke-40 Al-Baqarah ya. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu ya. Oh iya iya ya. Jadi ya ya Bani Israel. Sebentar. 40 ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu, benar. Ya. An'amtu kalau dari segi bentuk dia KKL, ciri-cirinya ada tu. Ya. Tu otomatis pelakunya adalah aku, orang pertama. Ana, Jadi, bukan aku. Ana. Ana. Oke. Jadi otomatis sudah dapat separuh. Ya. Saya telah atau aku telah. Oke. Kemudian akarnya adalah nun, kemudian ain, kemudian mim. Na'ama. Oke. Nah, halaman saya coba cari di kamus. Kamus saya belum datang, Ustaz. Jadi sama dengan Bu Evi, jadi masih online. Oke. Halaman 459 di kanan tengah. Coba saya cari dulu ya. Na'ama itu Na'ama 4 berapa tadi? 459 sebelah kanan tengah. 459. Oke, 49. Oke ya. Ketemu ya, Na'ama udah. Terus polanya af'ala. Oke. Artinya aku telah memberi, af'ala di sana artinya kesenangan atau nikmat. Jadi Ya. aku telah memberi kesenangan atau telah memberi nikmat. Di sini memberi nikmat atau mendalamkan perhatian. Jadi di sini dipakai dalam memberikan nikmat ya. Memberikan nikmat. Ya. Oke. An'amtu aku telah memberikan nikmat. Jadi kalau am'anta berarti tinggal mengganti. Engkau telah memberi nikmat. Tinggal ganti pelakunya aja. Satu anta, satu anna. Ya. Oke. Siapa lagi? Coba saya, Ustaz. Oke, Bu Safina silakan. Iya, Ayat apa? Anisa, Pak Ustaz, 183. Anisa. Istan kafu. Oke. Anisa ayat 183. 173. 173. Saya cari dulu ya. Iya. Oke. 172. 1. Oke, Mbak kata yang mana? Istan kafu. Oke. Apa Iya. itu? Istan kafu bentuknya KKL karena ada waw alif. Ya. Punya hum karena ada waw alif. Ya. Katanya nakafa. Ya. Polanya istaf ala. Oke, halaman artinya berapa? benci, tiada suka, halaman 468 Mahmud Yunus. Oke, nakafa ya. 4. 468. Oke. 468 kiri. Oke. 468. Nakafa. Oke, istangkafa artinya apa? Benci, tiada suka kepada. Mana itu? Nakafa. Nakafa 468. Iya. Pak Ustaz, benci, tiada suka kepada. Mana? Yang halaman berapanya? Artinya itu loh. Iya, 468 Iya. bagian kiri tengah. Iya, Nakafa. artinya nggak ada benci, yang ada sombong. Bencinya mana? Benci, tiada suka kepada, Ustaz. Mana? Nih, Mana? nih. Itu nakafanya. Oh, Itu yang pola fa'ala, yang kan itu pola istafala. iya. Nah, terus Arti sesungguhnya. ya istangkafa dia sombong kan, bawahnya. Iya. Bawah. Istakafa. Iya, sombong. Oh, iya. Kan tadi polanya istafala. Iya, betul. Nah, Iya. jadi yang diambil dari bawah, Ustaz. bukan Iya, yang di iya. atas ya. Iya, makasih Ustaz. Oke. Ustaz, itu di kamus ada 1.1 itu maksudnya apa, Ustaz? Yang mana? Di halaman yang barusan ada 1.1 gitu. Halaman berapa tuh? Halaman yang barusan yang 468 tadi. Kan Titiknya mana? Titiknya mana? 1.1 sombong. Laki-laki itu Ustaz. Hah? Kependekan laki-laki. Oh, Jim itu. LL. L itu ya. Yang sebelah sombong, Ustaz. Istan kafa kanannya, sebelah kirinya arti bahasa Indonesianya kan ada 1.1 sombong. Nggak ada, 1.1 nggak ada. Saya nggak ada. Ustaz, LL itu Ustaz. Oh, laki-laki.
Ya. Oh, saya nggak ada LL-nya. Yang terbaru kali itu ya. Oh, ini edisi tahun 79, Ustaz. Oh, yang lama kali ya. Online. Iya, online kan Oke, masih online, belum terima Oke. yang hard copy. Ya, oke. Baik, Ustaz. Itu tugas Amir itu ya. Ustaz, menjelaskan dikit. Yang mana? Silakan Pak Dirjana. Ya, surah Al-Baqarah ayat 60 Waidistasko ya. Terus ini ada infajar. Oke. Infajarat. Ya. Itu bentuknya adalah KKL kerja Lampung. Ya. Pelakunya hia. Ya. Terus akar kata ada di fajaro. Halaman 308. 308. Polanya pola ketujuh infa'ala. Oh iya. Artinya? Arti katanya adalah memancarkan air. Oke, mantap. Berarti Allah telah memancarkan air. Nah, ada kata Allah coba penfajaran aja, itu aja dulu. Yang mana? Memancarkan air. Nah, itu aja dulu, memancarkan aja dulu. Kita Ya, potong kalimatnya. Ya, oke. Oke. Mumtaz kayaknya nih. Oh, Ibu Eli, silakan Bu Eli. Ya. Saya Al-Fatihah ayat 7. Ya. Diambil an'amta. Oke. Bentuknya KKL karena ada ta. Ya. Pelakunya hia Ya. karena ada ta. Pelakunya apa? Tunggu dulu, pelaku. Hia. Op. An'amta, pelakunya siapa tuh? Hia. Op. Kenapa hia? Anta. Anta, ya. Bentar. Akar kata? Akar katanya na'ama. Oh ya. Polanya af'ala. Oke. Itu halaman 459, tapi saya kok ragu artinya mengabarkan kematian, betul nggak? 459, yang mana mengabarkan kematian, Bu? Yang dalam kurung. Kata? Na'ama. Mana yang nggak ada mengabarkan kematian, yang mana tuh? Nggak ada. Ibu pakai kamus apa itu? Kamus Yunus. Mahmud Yunus. Mahmud apa Muhammad? Na'ama. Ya, nggak ada. Mana mengabarkan kematian, nggak ada kan? Yang mana jadi? Na'amun. Nikmat. Iya, nama nggak ada mengabarkan kematian. Laki-laki senang kehidupan. Yang mengabarkan kematian tadi yang mana tuh? Yang dalam kurung saya lihat. Nggak ada. Yang mengabarkan kematian nggak ada. Ntar cari di mana ini? Apa di mana tadi itu? 459. Karena lihat saya kiri ma'ina itu. Na'amma. Mana itu? Itu itu bukan naimah, Di sebelah kiri berarti saya. Itu akan itu. Bukan itu. Sebelah kiri yang mana, Pak? Sebelah kanan. Ya, yang benar sebelah kanan, Bu. Sebelah kanan. Ibu tadi bukan nama, naya itu, Bu. Naya itu. Belum dapat berarti. Udah nama sebelahnya. Halamannya udah benar. Tinggal pindah aja. Selangkah lagi. Ya. Nah, Na'uma. Na'ama. Yang mana ya? Nah, ayat tadi sudah benar, Bu, sebelah kiri. Ibu geser ke halaman ke bagian kanan, Bu. Ke bagian kanan. Nah, yang Ibu baca tadi, mengabarkan kematian. Itu kan di sebelah kiri, Bu. Ya. Sekarang halaman yang sama, Ibu lihat sebelah kanan. Nah, tengah-tengah kanan, Bu. Memberi nikmat ini ya? Ya. Ya, betul. Nah, itu dia. Kita tadi sama, Bu. Saya an'am tuh, Bu. Ibu an'am sama kata. Sama, beda pelakunya aja. Beda pelaku, ya. Mengabarkan, jadi memberi nikmat ya. Ya. Oke. Ya. Oke, siapa lagi yang ada? Yang belum? Siapa lagi? Ayo. Saya Ustaz.
Saya Ustaz. Silakan. Ya. Al-Baqarah Ustaz. Al-Baqarah ayat Ayat 22. 2. Suara dari siapa nih? Kok kurang jelas kedengaran? Trimurni. Oke, silakan. Ayat Baqarah 22. Silakan. Akhraja ya. Kurang kedengaran, Bu? Kurang kedengaran suaranya? Akhrajal KKL. Ya. Ya. Polanya afala. Oh, pelakunya dulu. Bentuk Pelakunya KKL pelakunya. Wa ya. Wa. Akar kata kharaja. halaman Kharaja halaman 115. halaman 115. Oke. Polanya fa'ala. Hah? Fa'ala. Oh, polanya af'ala. Oke. Apa arti di sini? Akhraja di sini artinya mengeluarkan. Ya. Jadi akhraja, maka dia mengeluarkan. Dia mengeluarkan. Oke, mumtaz. Mantap. Gabung sama Bu Ernawati terus, Bu ya. Iya. Dua seorang bersambi-sambi, dua bersama berlapang-lapang dia berokan. Oke. Siapa lagi? Teman. Ah? Teman. Ibu ini guru-guru. Apa? Teman sama masjid. Oke, mantap. Nggak apa-apa tuh. Gabung terus. Iya, gabung terus. Sekarang di rumah nih, Ustaz. Oke, semoga jadi berkah rumah kita kan. Siapa lagi yang lain? Amin. Siapa lagi yang lain? Apa? Ada lagi? Aku Rasanya udah cukup banyak latihan ya. Mudah-mudahan yang belum latihan. Pak Nasrul Tanjung belum nih? Pak Nasrul Tanjung bisa Pak Nasrul Tanjung? Pak Nasrul Tanjung? Pak Nasrul? Bang Agustiar, ini yang belum nih, Pak Agustiar, Pak Tanjung. Dipanggil. Pak Agustiar itu, panggil. Pak Agustiar. Pak Agustiar bisa ambil contoh satu. Lanjut dulu Ustaz, saya nyimaknya. Nggak boleh nyimak. Mana ada kata nyimak di sini? Katanya belajar. Tadi begini Ustaz. Jadi begini ya, seperti an-amta tadi kan, amta ya. Saya itu sambil mempelajari. Kalau kata dasar akar katanya kan na'ama Ustaz. Ya. Na'ama kan? Ya. Na'ama itu kan artinya laki-laki tentang kehidupannya. Ya. Berarti kan kita harus cari polanya kan? Ya. Supaya dapat an-nama tadi. Ya. An-amta karena polanya itu kan berarti af'ala ya. 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 Nah, itu berarti kita turun lagi keluar dari yang dalam dari nama ya. Itu saya memperhatikan itu terus dari cari itu kan. Ya. Nah, jadi akhirnya dapat sudah. Jadi artinya saya nyimak sekarang ini mempelajari ngulang hair dulu Ustaz. Ya paham. Iya, boleh. Bingung kan cari loh kok dari anama padahal di sini kalau anama kan artinya laki-laki senang kehidupannya. Ya. Kok bisa jadi memberikan nikmat kepada bulan saya cari-cari kok jadi an-na'ama. Ya. An-na'ama kan di situ kalimatnya katanya kan. Nah, itulah pengaruh pola. Dari pola ya. Iya, pola ya. Itulah. Paham hari ini, Ustaz. Mudah-mudahan dengan latihan ini Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya paham. Oh, pola itu penting. Salah ngambil pola. Ya itu tadi urutannya betul ya Ustaz ya. Ya. Berarti kan cari bentuk dulu, pelaku, akar kata. Nah, kalau mau mencari artinya harus lihat polanya juga kan. Oke Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Pak Nasrul Tanjung, bisa Pak Nasrul Tanjung? Pak Ustadz nanya satu Pak Ustadz. Apa tuh? Oh, mau nanya cari ini Pak Ustadz. Ya, untuk mencari arti dari akar kata tadi,
Jadi berarti kalau KKL yang dicari dalam kurung itu yang khusus untuk pola ya Pak? Ya. Kalau pola lainnya di luar itu dicari. Iya, Ya, mantap. makasih Pak Ustadz. Iya. Oh, yang dicari di dalam dulu ya? Di Ya, dalam kurung. dulu. Kalau Dalam nggak ada kurung di dulu. situ, baru di Itu luar. guidance-nya. Itu guidance-nya. Ibarat kita mau mencari rumah, mencari siapa, alamatnya dulu tahu, baru kamarnya. Ibarat ibu mencari teman, misalnya di hotel. Tahu dulu nama hotelnya. Setelah nama hotelnya, tanya resepsionis, kamarnya berapa. Jadi orang pola itu ibarat di hotel, di kamar-kamar. Nah, kita cari orang ini, tapi kamarnya salah. Salah nanti ketemu orangnya. Nah, jadi hotelnya benar dulu, bukan kamar dulu. Misalnya kita tahu kamarnya sekian, tapi hotelnya nggak tahu. Jadi nggak bisa juga. Tahu Hotelnya nama itu hotelnya halaman. dulu. Nah, hotelnya itu adalah kata, pola adalah kamar-kamarnya. Nah, kita mau cari Pak Khairil Anwar di hotel, misalnya Hotel Indonesia. Kita tahu hotelnya dulu, nah baru kamarnya. Atau kita tahu informasi kamarnya nomor 10, kamar mana nih, hotelnya mana. Jadi kan masih ngambang, jadi hotel dulu, baru kamar. Itu urutannya. Itu logikanya seperti itu. Jadi nama hotel dulu, baru kamar. Jadi akar kata dulu, rumahnya dulu, baru kamar-kamarnya. Jadi pola itu adalah kamar-kamar dari akar kata. Bahasa sederhananya seperti itu. Jadi biar gampang dipahami. Jadi mendeliverinya dengan bahasa yang umum. Tidak perlu kata wazan ini. Jadi penting pahamnya. Jadi mungkin dengan bahasa sederhana, kita mencari orang di satu tempat, cari nama hotelnya dulu, habis itu baru cari kamar-kamarnya berapa. Ya, jadi pola itu adalah kamar-kamar yang ada dalam satu kata kerja, satu akar kata. Ya, ada dalam akar kata itu. Nah, gitu ya, Ibu Eli dan Ibu-Ibu semuanya. Mudah-mudahan bahasa yang sederhana ini bisa digampang paham, dengan gampang bahasanya. Sekali lagi, Ustaz. Izin, Ustaz. Sekali. Tadi juga saya kan nyimak yang video, Ustaz ya. Aslamtu. Ya. Aslamtu ya. Ya. Aslamtu itu ketemu akar katanya kan salama. Ya. Sudah ketemu kan, berarti tapi tidak bisa kita pakai salama itu aja kan? Ya. Berarti kita harus cari sesuai pola yang dicari jadi aslama ya. Aslama ya. Aslama ya. Ya. Itulah kira-kira begitu ya polanya. Jadi memang artinya lain, salama dengan aslama lain. Lain ya. Tapi yang kita cari kan salama dulu, Ustaz ya. Ya. Nah, iya. Pak Gustiar ini, Pak Gustiar pergi ke Jakarta, nginap di hotel Ibis. Nah, saya tahu hotel dulu. Kamarnya mana? Kamar 483. Baru kamar tanya resepsionis. Kalau tanya kamar dulu, hotelnya nggak keluar, kemana saya mau cari? Tempatnya dulu cari, baru tempat kamarnya. Itu breaknya. Akar kata dulu, baru disesuaikan dengan polanya. Pola, iya. Saya bikin. Terima kasih, Ustaz. Oke, saya bikin bahasanya sederhana itu ya. Ibarat mencari orang, kita tahu itu tempatnya dulu, baru tahu kamar-kamarnya. Ya. Jadi pola-pola itu adalah kamar-kamar yang ada dalam satu akar kata. Ya. Jadi apapun polanya, akar katanya apa, dia ada di bawah itu semuanya. Ya. Pola semuanya kata itu ada di akar katanya. Dan tidak semua akar kata punya pola yang sama. Akar kata ini hanya punya pola 3. Kan kita bahas kemarin kata-kata ba punya pola 4, 5, 6. Kata yang lain nggak ada. Kata ini punya pola misalnya pola afala dan pola fa'ala. Di kata lain dia punya pola istafala dan pola ifta'ala. Kata lain dia punya infa'ala dan lain. Jadi bagaimana katanya polanya itu kita serahkan ke kamu saja. Yang penting bagi kita baca Quran, read only, ada di Quran polanya kita analisa, jadi kamus. Nggak ada di kamus kurang, jadi kamus lain. Ada di kamus, belum ada di Quran. Karena kita adalah menerjemahkan Al-Quran, bukan berbahasa Arab. Makanya saya bilang, kita bukan belajar bahasa Arab. Kita menerjemahkan Al-Quran, read only. Hanya membaca saja, diterjemahkan, baru diamalkan. Gitu ya Pak ya? Baik Ustaz, makasih Ustaz. Simpel kan? Ustaz. Ya, silakan. Kalau kita mencari cepat, kita mencari sendiri seperti ini kita latihan. Cara cepatnya ada enggak? Ada, kemarin udah diterangkan semuanya kan. Buka kamus, buka video saya cara mencari kata dalam kamus. Bukan kata dalam kamus, kata yang untuk dibuat bentuk pelaku. Kan itu kesulitan tadi mencari. Rumus ada, rumusnya ada. Apa? KKL. Rumus KKL kan ada di belakang. Ada, ya. Nah, itu akan pakai rumus semuanya. Ada ta, ti, tu.
Waw Ya, sukun alif, tapi saya tadi alif. sudah salah berapa kali jadi kata benda. Nah, nggak ngerti saya. Berarti rumus kata benda harus dihafal juga. Rumus kata benda dilupakan. Oh, alif lam itu kan rumus kata benda. Iya. Nah, digabung. Jadi materi kata Akhiran. benda dengan materi sekarang digabung. Kata benda. Kalau Melihat kata kerja tadi akhirannya ada- ya Ustaz. Hah? Apa, kalau Bu? kata kerjanya Melihat akhirannya Ustaz. Iya, akhiran dilihat, awalan dilihat semuanya. Kalau misalnya udah kita memahami kata benda, makanya kata benda pertama, habis kata kerja, insya Allah bisa kok. Makanya kata kerja ini kita mantapkan dulu, kata kerja lampau kita mantapkan dulu. Karena kata kerja sekarang akan datang sama KKP itu istilahnya nama itu lah kaji menurun. Nah, udah yang kayak apa udah paham yang pertama ini paham terus seluruhnya. Paham terusnya nanti nggak susah lagi. Jadi yang penting ini paham dulu. Ini ibarat naik gunung, kita hampir di puncak ini. Nah, sampai di puncak ngos-ngosan dikit nggak apa-apa. Jadi biar mantap dulu kita di sini. Maka seberbanyak latihan. Ustaz. Ya. Kalau ciri kata benda kan pakai alif lam. Nah. Kalau Mamimu. ciri kata kerja gimana kita Di ngirim? belakang, di belakang. Hah? Kan di belakang. Nah, atau sebentar. na. Sebentar. Ini saya coba apa saya coba kembalikan. Kita apakan ya, kita buat resumenya. Nah, coba lihat. Jadi kata kerja hapusnya. Nah. Bapak-bapak Ibu perhatikan. Akar kata 3 huruf ya, akar kata 3 huruf. Bisa jelas ya apa saya? Akar kata segedean ya Pak ya. Akar kata 3 huruf. Nampak? Nampak ini ya? Ini akar kata. Nah, ditambah huruf pola, tambah pola. Oke. Ini kurang tajam ya. Nah, tambah pola di belakangnya ini. Ini akar kata. Alif, waw sukun alif. Ya, ada ta sukun, ada ta, ada na. Amati sebelumnya kan. Ada berlaku ta, dari saya. ya, ada ta, ada tuma, ada tum. Ada ti, ada tuma, ada tunna. Ada tu, Ada tu, dan na. ada na. Nah, inilah merupakan cirinya hurufnya nih. Saya katakan Cirinya. inilah huruf ID-nya, KKL-nya dalam akurat. Kalau bahasa Inggrisnya ID semua nih kan, ID. Cuman ID-nya masing-masing ini. Ini ID untuk huma. Nah, ini untuk hum. Ini untuk hum. Ini untuk hiya. Masing-masing dia punya. Nah, ini untuk huma. Ini untuk anta. Nah, ini untuk ana. Ini untuk nahnu. Jadi kalau ada pelakunya itu kata kerja ya Ustaz ya. Ya, ada pelaku kata Pelaku kerja. itu pasti mengerjakan ada subjek, ada Nah, predikat. Ini subjeknya, ini subjeknya. Ya. Ini subjeknya. Subjek. Nah, Ada subjek, ya, kalau mau ada subjek pasti ada katanya, tentu itu kata kerja. berarti Kalau kita lihat juga di kamus, lihat artinya, oh tahu kita bahwa itu kata kerja. Ya, antara kurung. Ya. Ini dia rumusnya ini untuk kata kerja ini pelakunya semua nih. Ya. Ini antum, ini untuk antum. Nah, ini Jangan yang kalau terkenal. kata benda nggak ada itu pelaku itu ya. Nggak ada, benda nggak ada. Ini nggak ada di benda. Nah, Ini gitu ya. sifat ya Al-Qur'anul Karim gitu ya. Jadi kata benda, jadi tidak ada pelaku di situ. Karimun, kamin, itu. Nggak ada pelakunya. Kalau ini kan pelaku. Saya telah, mereka telah. Kalau ada Mereka tanda telah. tanda itu, ya itu tandanya kata kerja. Ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau tanda Ibu tadi nanya mana lebih cepat, caranya ini daftar. Iya, iya. Cara menghafalnya gimana? Kalau dicari di Al-Quran, wah ini kata benda pakai kata kerja. Lihat aja ini. Ya. Ya, ya. Supaya Gimana cepat. cara ngapalnya Ustaz? Banyak latihan. Ya, banyak latihan. Apa jalan de baturui, apa kaji de baulang. Pak Bah, Ustadz. caranya. Pak Ustadz, Silakan. saya masih menyambung yang tadi ditanya Bu Eli tadi antara akar kata dan pola ya Pak ya. Ya. Jadi kan untuk melihat di kamus. Jadi Ya. kalau di kamus kan misalnya kita menemukan seperti yang tadi saya PR saya tadi
Misalnya akar katanya kan kita dapatkan nabata. Ya. Dan karena polanya pola fa'alu, af'ala ini menjadi anbata. Jadi ketika kita menerjemahkan itu yang diambil anbatanya ya. Iya, bagus sekali. Jadi berarti kita di dalam melihat kamus itu tidak hanya akar kata ya Pak. Jadi tapi kita polanya juga dilihat. Iya. Ya kan 4 poin bilang tadi kan. Kita mencari arti 4 poin. Kata-kata kerja 4 poin. Bentuk, pelaku, akar kata, dan pola. Oh, jadi pola itu dimasukkan nanti untuk melihat itu ya sebetulnya ya. Iya, mencari arti yang tepat. Mencari arti yang tepat. Oh, jadi seperti itu. Oke, sekarang jadi karena kalau tadi kan dicoba misalnya nabata aja dicari ya belum tentu tepat ya karena polanya ini pola fa'alu. Ya. Oke, makasih Pak. Oke. Mau tanya lagi Pak Ustadz? Silakan, Prof. Pada pola KKL ini kan ada yang di depannya itu ada tafa'ala. Tafa'ala. Ada juga kata KKSAD itu ta juga di depan. Nah, gimana bedanya tuh? Sebab saya cari-cari ada ta juga. Oh, Profesor pingin duluan ini. Pak Prof pingin duluan ini. Nggak boleh dijawab ya. Akan ada rahasianya nanti. Ada bedanya nanti. Nggak boleh dijawab sekarang. Katanya KKSAD. Sabar. Sabar. Nggak boleh dijawab oleh peserta yang lain, Prof. Sabar. Nanti kalau dijawab sekarang, Prof besok nggak datang lagi KKSAD dibahas. Nah, jadi nanti aja dijawab ya, Pak Agustiar ya. Iya, yang ciri KKL baru ngerti sekarang, Ustadz. Oh iya. Iya, terima kasih yang bertanya tadi. Bikin saya jadi ngerti nih. Terima kasih sama saya ya. Di modul ada sebetulnya. Modul lebih jelas ada tulisan. Kita Saya lagi past tense ya. Kita bicara past tense ya. Past tense. Nanti ada lagi nanti kita bicara present continuous tense. Tadi sulit nyari contoh karena nggak tahu ciri-cirinya ya. Nah, sekarang coba ya. Al-Quran ini kebanyakan kan memang dari Allah diceritakan kepada Nabi Muhammad kisah yang lampau. Jadi umumnya banyak past tense. Coba ada juga kejadian masa depan berbentuk present continuous tense. Iya, future. Tapi ada juga perintah berbentuk kata kerja perintah. Gitu. Kan Al-Quran berisi perintah dan larangan. Ada juga perintah nanti. Perintah larangan sama itu Ustadz ya. Ya. Oke, sekarang pertanyaan Bu Eka biar lebih mantap kita coba Ibu buat satu kata. Coba buka khalafa. Di kamus buka khalafa. Khalafa. Kata khalafa. Akar kata khalafa. Khalafa. Nah, khalafa. Semua buka ya. Ya. Khalafa. Udah? 100. Nah, kita baca. Khalafa, kho ya? Ya, khalafa. Khalafa. Udah ketemu? Halaman 115 ya, berapa sih? 120. 120 ya. Oh, udah. Oh ya, khalafa. Iya, Pak. Khalafa ada yahlufu ya. Pak, itu nanti. Itu kan tadi nanti. Khalafa itu di paling kiri aja dulu. Ya, khalafa ya ketemu. Oke. Ada khalafa. Oke. Ya. Perhatikan saya. Ada khalafa. Artinya apa? Khalafa. Artinya apa? Menggantikan. Oke. Menggantikan. Nah, di bawah kata khalafa itu coba bawahnya. Kata apa? Khallafa. Nah, itu pola apa itu? Khallafa pola ada tasnik dengannya pola apa arti pola fa'alanya? Meninggalkan. Oke, meninggalkan. Beda kan menggantikan dengan meninggalkan? Menggantikan, khalafa menggantikan.
Khalafa meninggalkan, beda sekali. Khalafa. Ada di belakang ya. Ya. Oke, sekarang ada Ada khalafa menyalahi. Menyalahi itu apa, Pak? tunggu dulu, satu-satu dulu. Bisa. Di bawahnya itu, tunggu dulu. Kan khalafa. Khalafa. Itu khalafa. Nah, polanya fa'ala. Khalafa, Lain pola. fa'ala. Lain pola. Fa'ala. Lain lagi artinya. Lain lagi. Jadi tergantung pola ya Ustaz. Iya. Pak Gustian, gitu lah. Oh iya. Khalafa. Jadi kalau kita banyak membaca ayat Al-Quran, misalnya kurang panjang fa'ala. Iya. Lain artinya dengan beda. Khalafa. Beda artinya. Khalafa kita bilang khalafa. Lain artinya. Makanya marah Ustaz guru. Lain, Ini ya, begitu ya. Apa namanya? Tajwid. Oke. Nah, jadi khalafa alhamdulillah. Pola apa ini? Pola fa'ala. Fa'ala. Ada tasdidnya. Ya, pola. Nah, ini pola fa'ala, ini pola fa'ala. Jadi bukan baca tasdidnya salah artinya. Nah, sekarang bawa lagi deh. Kata takhallafa. Ada takhallafa. Pola apa ini? Takhallafa. Pola Tafa'ala. fa'ala. Fa'ala. Apa artinya? Tertinggal. Tertinggal. Ini tertinggal. Ini fa'ala. Kalau fa'alanya artinya menyalahi. Tak setuju, menyalahi. Sekarang bawahnya lagi pola ikhtalafa. Pola apa ini? Ikhtalafa. Pola apa ini? Ifta'ala. Ifta'ala apa artinya? Bersalah-salahan. Berselisih. Bersalah-salahan. Bertengkar ini ya. Bersalah-salahan. Lain lagi. Ini meninggalkan, ini bersalah-salahan. Ini menggantikan. Beda kan? Polanya. Ada tengahnya imbuhan itu Ustaz. Taknya. Imbuhan. Kemudian ada lagi takhalafa. Pola apa ini? Pola tafa'ala. Artinya lain lagi ya. Nanti lihat artinya. Lalu ada lagi akhlafa. Akhlafa pola apa itu? Af'ala. Mengkiri. Akhlafa. Pola Af'ala. Jadi kata yang ada itu nggak boleh keluar dari pola ini. Kalau dia bukan ini, misalnya ini kalau apa, ibu menemukan nanti misal khalafa, pasti di sini, berarti bukan ini dia. Ini harus di tengah. Ibu menemukan kata-kata khalafa, di tengahnya panjang, bukan ini dia. Atau kata sebenarnya ini di sini tasdiknya. Kan ini tasdiknya, bukan juga dia. Jadi tempatnya itu pola itu artinya cetakannya itu nggak boleh berubah. Ibu analisa nanti cetakannya ini nggak boleh berubah. Fa'ala harus di tengah tasdiknya, nggak boleh di depan, nggak boleh di belakang. Pola fa'ala alifnya di huruf pertama, huruf kedua nggak boleh. Fa'ala bukan. Ya, juga tafa'ala nggak boleh tafa'ala. Belajar 10 menit lagi sebentar yang ini lihat dulu. Ya, huruf tambahannya itu ada sesuai dengan pola, tidak boleh berubah. Afala ya afala depan, nggak boleh di tengah, nggak boleh di belakang. Tapi itu dari akar kata yang berbeda ya Pak? Akar katanya 3 huruf. Jadi masing-masing ini masing-masing pola, tapi memastikan pola. Akar kata boleh bebas, tapi pola afala harus alif di depan. Pola tafa'ala harus tak di depan, tasdiknya di huruf kedua.
Posisinya itu huruf tambahannya itu harus ada. Jadi kalau akar katanya tuh tetap fa'ala ya. Ya, fa'ila. Ya, fa'ala kan 3 huruf itu akar katanya yang dicari pertama di kamus itu polanya fa'ala. Artinya baru disesuaikan dengan pola katanya. Ya. Oke, terima kasih. Jadi Ustaz, ini kita belajar tentang awalan, Palembang, akhiran, dan imbuhan. Iya, boleh. Ya. Awalan, pola Bahasa afala, Indonesia, istafala. awalan, akhiran, imbulan, imbuhan. Ya. Jadi Tapi masih dalam bentuk kata bisa kerja. berubah arti. Ya. Yang contoh tafa'ala ini, Tat. Takata'a. Ini yang ini. Tafa'ala. Contohnya? Takata'a kemarin. Yang ini. Yang bawah sekali. Ini. Ya, ininya. Tafa'ala. Ya, kanannya. Takhalafa. Takhalafa. Takhalafa kan di kamus ada tuh. Takhalafa. Oh, iya. Tadi nggak kelihatan. Oh, ya. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dengan demikian kalau kita sudah memahami pola-pola itu kata berikutnya udah ringan. Ini ibaratnya tuh critical point-nya dari sini. Critical point-nya ada di pengenalan pola. Kalau Bapak-bapak udah tahu bentuk, tahu akar kata, tahu pelaku, akar kata dan pola, itu besoknya tinggal bentuknya aja dirubah. Akar kata, pola sama tetap, pelaku tetap, yang berubah hanya bentuk. Ya, yang 3 bawah pelaku, akar kata, bentuk itu tetap itu, nggak berubah-ubah. Yang berubah hanya rumus kata kerjanya, bentuknya. Kalau kaki lampau belakang, kaki sadi nanti depan belakang gitu loh. Jadi mantapkan ini dulu. Ya dibanyak-banyakin ngomong O-nya nggak apa-apa, Pak Gustiak. O nggak apa-apa, dibanyakin ngomong O-nya. Oh, anu Palembang. Oh. Tapi O pertama jangan sampai menghilangkan O berikutnya. Ini kadang O pertama, O kedua, O ketiga, O 1, 2 hilang. Iya. Dapat O ketiga, O pertama hilang. Kita dikerjain sama Ustadz Gahil juga, Ustadz nih. Enggak. Tahu juga Ustadz rahasionya. Sekolah lagi, inilah. Insya Allah. Jadi kadang-kadang ini Pak, saya ajak orang yang muda, anak muda belajar Quran. Pak, saya masih sibuk. Sementara bapak-bapak yang tua saya ajak nggak nyambung lagi, udah lemot katanya kan. Jadi kapan mau belajar kita kan? Pas muda sibuk, alasannya pas sudah tua lemot. Jadi kapan belajar gitu? Ya benar. Nah, jadi sekarang apa-apa. Nah, Ustadz udah di luar kepala Ustadz rumusnya. Ustadz kan udah di luar kepala rumus-rumusnya, sudah 17 tahun lebih. Ya. Saya baru sebulan, baru kan seminggu hampir belum sama. sampai Ustadz. Kan hampir sama kemampuannya. Nggak apa-apa, kan kita latihan. Jadi saya juga Bapak Ibu jangan bilang tadi kan, kalau bisa bilang di copy paste kayak komputer ya, copy paste, tag paste, pindah ke Pak Agustian, mau saya. Tapi kan nggak bisa, program copy paste itu nggak ada. Programnya itu progres kan, belajar. Proses kan? by proses. Proses, nah gitu. Yes. Pengen saya semuanya bisa paham Al-Quran. Siapa sih nggak ingin paham Al-Quran semua kan? Nah, karena ilmu ini dibawa mati, Pak. Iya. Saya seorang akuntan, ilmu akunting saya tinggal di muka bumi ini nggak ada. Jurnal-jurnal tuh mereka nggak nanya. Gitu. Bagaimana saya membuat laporan keuangan tuh nggak ditanya mereka gitu. Iya betul Ustaz. Kode akunnya nggak ditanya. Bagaimana membuat laporan keuangan publik itu nggak ditanya, tapi ditanya Al-Quran. Ma rabuka, ma imamuka. Siapa imam Al-Quran? Tolong ceritakan sedikit tentang Quran. Ditanya nanti. Pak Gusir ditanya malaikat nanti. Tolong ceritakan tentang Quran. Nah, kalau udah paham kita kan kita ceritain. Malaikat gampang itu. Sini dulu. Nah, aku tanya apa kamu? Tanya ke saya. Akuntannya bisa bermanfaat di sini, Bu ya? Iya. Nah, itu bermanfaatnya, logikanya bermanfaat. Matematik bermanfaat dalam membahas Quran, akunting bisa bermanfaat membahas Quran. Termasuk kedokteran juga bermanfaat membahas Quran. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita buktikan bahwa Al-Quran itu mudah. Al-Quran itu tidak hanya milik orang pondok, tapi milik kita bersama. Milik Bapak-bapak juga yang sedang terjun di dunia umum. Jadi saya sadari bahwa Al-Quran itu wajib bagi kita semua. Saya pikir tadi kiai-kiai aja yang wajib memahami Quran. Udahlah, kiai aja lah, ustadz aja lah. Tadinya begitu. Ternyata setelah saya dalami semua kita wajib
wajib memahami Quran. Makanya saya menyisingkan dengan baju, turun ke lapangan untuk memanggil orang-orang yang di dunia umum yang tidak pernah tersentuh pondok. Saya terus terang, ibaratnya turun lapangan dengan menyisingkan dengan baju, tinggalkan pekerjaan. Kenapa? Dulu pada saat saya masih aktif, itu banyak orang bertanya, Pak Rizal, saya mau baca Quran. Oh, saya sibuk. Nah, banyak akhirnya lama-lama sibuk, setiap orang yang baca Quran sibuk-sibuk terus, akhirnya mungkin Allah buka. Lalu adalah suatu kejadian yang saya nggak usah ceritakan, seolah Allah memaksa saya untuk terjun bebas di sini. Terjun bebas, kamu ngajarkan, udah, kamu ngajarkan aja, nggak usah lagi kamu kayak apa-apa, dipaksa. Akhirnya terjun bebas, ngajarkan, alhamdulillah. Dari tadinya saya kayak ladang, Pak. Saya punya ladang di puncak 7 hektar. Lalu Allah bikin semua rugi, dihancurkan semua ladang-ladang itu. Tidak ada satu pun berkas hasilnya. Pahama banyak semuanya. Saya berpikir, apakah begini? Ternyata saya pikir awalnya tuh saya berpikir, kok Allah begitu pada kita nama Quran. Tapi jawaban belakangan terasa, oh bukan itu dunia saya rasanya. Dunia saya ada di sini bersama bapak-bapak membahas Al-Quran. Itu dunia saya. Nah, jadi itulah makanya bapak-bapak, ibu-ibu, Allah buktikan Al-Quran itu mudah. Walaupun yang tadi berada di kita, ini ilmu dibawa mati. Bapak boleh silakanlah dunia ambil semuanya, tapi porsikan waktu Bapak untuk Al-Quran. Jangan sampai sibuk selalu di dunia, karena kalau diperturunkan dunia itu nggak akan ada waktu habisnya. Al-hakumut takasur. Al-hakumut takasur. Kamu akan lalai dengan kemegahan itu nanti. Yang dapat golongan 1 pengen 2 dapat 3, punya rumah 3 pengen 4, yang punya 4 pengen 7, yang punya harta 1M pengen 7M. Apa itu kata Nabi? Itu kalau orang itu diberikan gunung emas 1 gunung, dia akan minta gunung yang kedua. Kalau diberikan gunung kedua, dia akan minta gunung ketiga. Kapan berhenti dia minta gunung? Apabila disumbat untuk pakai tanah. Nah, maka di situ ayat ada al-hakumut takasur. Hatta zurtumul maqabir. Akan lalai kamu dengan kemegahan dunia ini. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk kubur. Nah, itu Allah katakan itu. Jadi dunia ini nggak akan pernah puas, Bapak. Makanya saya bilang, saya mengajak orang di masjid, maaf Pak Rizal, saya nggak bisa bagi. Belum diajak aja udah minta maaf dulu. Jadi artinya memblokir dulu dirinya itu kapan saya ngomong saya. Ajak malam, maaf Pak Rizal, saya sibuk, saya capek. Siang siang apalagi saya sibuk. Jadi nggak ada kesempatan diberikan waktu untuk diskusi tentang Quran. Nah kalau begitu, Bapak percayalah, something wrong terhadap jiwa seseorang. Kalau diajak Quran banyak proteksi, percayalah, something wrong. Ada yang salah dalam dirinya. Mestinya kita bagaimana bersyukur pada Allah, luangkan waktu. Allah berikan waktu 24 jam. Masa sih semuanya kita gunakan untuk dunia kita? Untuk mati nanti gimana? Ya, betul. Untuk dibawa mati mana? Ada waktu nggak porsinya kita? Padahal ini dibawa mati nanti. Yang dicari di dunia semuanya bablas tinggal di dunia. Yang kita pakai dunianya apa? Yang kita makan, yang kita pakai, dan yang kita sedekahkan ke orang. Itu harta kita. Sisanya ahli waris punya. Belum tentu untuk kita. Kalau kita mati, rumah kita yang kita tinggalkan, mobil kita tinggalkan, ya kalau dipakainya untuk beribadah, kalau dipakainya untuk berwasiat gimana? Pertanggung jawab kita. Banyak itu orang begitu meninggal bapaknya, adiknya berantem sama kakaknya. Berantem bunuh-bunuhan, banyak. Apakah jaminan itu? Enggak. Makanya dalam surat Al-Baqarah, pada saat Nabi Ibrahim, Nabi Yakub berwasiat kepada anak, boleh Bapak baca, sekarang kita ingatkan sedikit ya. Mungkin dalam surat Al-Baqarah itu, dalam surat 132, apa wasiat Nabi Yakub, Nabi Ibrahim kepada anak-anak? Ibu baca di surat Al-Baqarah. Mumpung ada waktu sedikit dan waktu saya. Di surat Al-Baqarah. Surat 133. Am kuntum syuhada hizadara Yakub al-maut. Itu 133 Al-Baqarah ya. Am kuntum syuhada hizadara Yakub al-maut. Apakah engkau menyaksikan ketika maut datang kepada Yakub? Padahal itu tuh kan pertanyaan, seolah pertanyaan itu nyindir. Itu kata hiperbola. Apakah kamu tahu pada saat maut datang ke Yakub? Nah, isqala libanihi, dan dia ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah aku meninggal nanti? Kalau kita apa? Nasihat kita pada anak, ma ta'kulun. Apa yang kau makan, nak? Jabatanmu apa, nak? Berapa hartamu? Berapa inimu? Kita gitu. Kalau ini kan ma ta'budun. Agamamu gimana, nak? Salatmu bisa nggak, nak? Puasa kamu gimana, nak?
ma ta'budu min ba'di. Nah, lalu anak menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahidah. Nah, anak menjawab, kami menyembah Tuhan engkau, Tuhan Bapa engkau, dan Tuhan Allah. Nah, baru senang hati Nabi Yakub meninggalkan anak-anaknya. Gimana caranya? Anaknya mantapkan dulu tauhid. Jadi kita gimana? Nasi kita anak kita sembahyang sholatnya gimana, puasanya gimana, ngajinya gimana, bukan gelar dulu diutamakan, tapi gimana agamanya dulu. Nah, ini nasihat oleh Al-Quran bagi kita. Yang selama ini kita lalai. Kita lebih utamakan nasihat dunia. Ma ta'kulun min ba'di. Apa yang kau makan, nak? Jabatanmu gimana, nak? Udah punya rumah belum? Udah dapat jabatan belum? Kok belum juga kamu? Udah 3 tahun kerja, kok belum jadi menteri juga? Kok belum jadi kepala bagian juga? Nah, itu biasa tuntutan kita kepada anak-anak kita. Kita nggak pernah nanya sholatnya gimana, puasanya gimana, mandi wajibnya gimana, sholat baca Qurannya gimana. Nah, Al-Quran mengingatkan kita. Jadi memang Al-Quran itu untuk peringatan bagi kita kalau kita membuka diri. Itu jadi kita belajar Quran di samping kalau tahu gramatikal langsung kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi saya anggap kata kerja lampau dan polanya selesai siang pagi ini. Nah, saya serahkan kepada Bapak. Apa besok diulang lagi, dimantapkan lagi, atau bisa pindah kepada kata kerja sekarang akan datang? Ulang dulu, Ustaz. Hah? Ulang dulu, Ustaz. Oke. Latihan dulu. Dan dimantapkan dulu, Ustaz. Oke, saya siap. Pak Ustaz, Ya. kira-kira bisa disimpulkan itu Pak Ustaz. Misalnya ciri-ciri KKR itu akhir kata hurufnya itu ada alif, ada alif, ada ta. Iya begitu kan yang saya tulis tadi, ya begitu. Ya. Itu yang saya tulis tadi itu dia. Iya. Ya. Maksudnya tanpa memperhatikan huruf pertama, Pak Ustadz. Ya. Ya, belakangnya dulu. Belakangnya. Di belakangnya kita patahkan belakang aja. Ya. Iya. Ustadz, saya mau nanya tadi bahwa Nabi Yakub itu berwasiat kepada putranya, apa yang akan kamu sembah ketika aku meninggal? Ya. Itu apa namanya? Quran surat apa Pak Ustadz? Mohon maaf. Al-Baqarah 132, 133. 132, 133 ya? Ya. Ya. Al-Baqarah 133. Ya, 133 dong. Ya. Ini adalah wasiat ya Pak Ustadz. Ya. Yang Jadi, kita perlu tiru. Yang perlu kita tiru untuk anak-anak kita. Ya, baik. Jadi artinya gini, kebetulan kemarin saya membahas di majelis taklim itu bab wasiat Pak Ustadz. Ya. Jadi setiap orang yang beriman kepada Allah hendaknya dia itu berwasiat kepada putra-putrinya ketika dirasa mau meninggal gitu ya Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Jadi wasiat itu bukan berupa harta benda. Enggak mesti harta. Ini dulu, wasiat tauhid dulu. Iya betul. Nah itu barangkali yang paling penting buat kita sebagai nenek kakek, sebagai ibu bapak adalah berwasiat sebelum kita meninggal. Cek dulu bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana ngajinya. Jangan kita cuek dengan ngaji yang nggak bisa ngaji. Nah, sekarang anak-anak kita suruh ngaji, dia jawabnya apa Bu? Ngaji nak. Bapak aja nggak bisa ngaji. Astagfirullah. Nah, makanya bapak ngaji dulu bapaknya. Kita ajak cucu kita terjemah Quran, bapak aja nggak bisa terjemah kita. Untuk itu kita terjun dulu, sisihkan dengan baju dulu, kita dulu yang belajar. Gitu. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Kalau boleh usul, ya mungkin tadi kata ibu-ibu mendingan kita mengulang lagi supaya lebih mantap begitu Pak Ustadz. Nah, saya usahakan nanti saya tadi saya coba posting di grup. Nah, itu tolong artikan 4 poin. Sebaliknya, ibu dapat kata di Quran, posting juga, benar nggak ini gitu loh. Ibu juga aktif mencari di Quran. Ya, jadi PR-nya ya. Nah, cari PR. Jadi PR, cari saja, sebebas-bebasnya. Kalau bisa PR itu disebutkan tulis dengan tangan. Jadi jangan diposting pakai pakai aplikasi, tapi tulis dengan tangan. Nah, misalnya cari kata dalam Al-Quran. Nah, cari dengan kata Al-Quran semuanya, yang KKR. Nah, boleh 2, boleh 3, boleh 4, tapi tulis pakai tangan di kertas, foto kertas seperti yang dilakukan selama ini. Biar nampak tulisannya Bu. Karena gini, kalau ibu pakai aplikasi, saya nggak tahu ibu tuh bisa udah malam apa belum. Karena yang mengetik komputer. Tapi kalau ibu pakai tangan, itu betul udah ketahuan, bentuknya udah ketahuan. Oh ini bapak ini. Baru bentuk hurufnya aja udah ketahuan.
Makanya nggak bisa bersembunyi kita di balik Quran, nggak bisa bersembunyi. Oh saya bisa nih, tapi pas nulisnya ada alif yang tinggal, ada fa yang nggak tinggal, ada yang bengkok-bengkok. Tapi sekali lagi jangan sampai sedih. Walaupun tahu tentu tugas kita gini, oh ini Ibu, saya agak perhatikan, oh Ibu Safina ini kurangnya di penyambungannya. Oh Ibu Meyasu ini kurangnya di sini. Kita tahu dosis ibarat dokter, tahu resep, tahu obat yang akan diberikan. Tapi kalau pakai aplikasi kita nggak tahu. Nah, gitu ya Pak Ferdinand Anwar ya, apa-apa. Kayak gitu kan. Kalau dokter duduk pasien di depan dia kan udah tahu aja tuh. Ditanya sakit apa kamu? Udah belum ngomongnya udah ketahuan ini sakit kepala nih. Ini sakit perut ini kan dok ya. Iya. Gitu Prof. Insya Allah tangan kita itu nanti akan jadi saksi di akhirat. Nah, ya. Masya Allah. Kalau itu tolong dibuka surah Yasin. Surah Yasin ayat Surah Yasin ayat ke 36, 63. Coba saya terangkan dikit sebentar, mumpung ada waktu. Yasin. Yasin surah ke 36. Yasin 36. Surat 65. Surat 65 ayat. Surat Yasin 36. Ayat 65. 36, ayat 65. Oh iya. Yang itu apa nama tangan kaki berbicara itu ya? Saya terangkan dikit karena sudah disebut. Nah, al-yauma nakhtim, pada hari al-yauma itu hari yang pasti, itu hari dihisab. Al-yauma itu arti hari hisab. Nakhtimu, kami tutup. Apa dibungkam, dibekap ala afahim, mulutnya. Disumbat mulutnya itu. Apa itu habisnya? Wa tukallimuna aidihim, dan berkata kepada kami tangan-tangan mereka. Ngomong tangan ini. Kemana tangan ini dibawa? Bikin kwitansi kosong kah? Markup harga kah? Nulis ayat Allah kah? Nah, sekarang tangan kita gunakan untuk apa? Untuk menulis ayat-ayat Allah. Dia ngomong nanti, Bu. Ya Allah, aku ini menulis ayat-ayat-Mu ya Allah. Apakah mungkin tangan yang kita bawa menulis ayat Allah dibakar? Nah, mungkin, Pak. Ada bayi. Ada suara bayi itu, ada suara bayi, maaf. Hitung. Lagi belajar juga itu. Enggak di mute aja semuanya. Semua ya. Oke ya. Nah, jadi tangan kita al-yauma nakhtim, pada hari nakhtim kami sumbat ya Allah. Kami tutup ala afahim, atas mulut-mulut mereka, disumbat mulut, nggak boleh ngomong lagi. Wa tukallimuna, dan berkata, tukallimuna itu kakek sadin, dan akan berkata kepada kami aidihim, tangan-tangan mereka. Tangan ini berkata, apapun yang diperbuatnya mulai dari balik akan berkata dia, ya Allah, aku dibawa dulu nekan kwitansi kosong ya Allah. Harga barang itu 100, dibuatnya 1000. Dia akan ngomong nanti. Atau tangan ini dibawa ya Allah bermaksiat padamu berjudi. Tangan ini berbuat maksiat berzina. Kemana aja tangannya akan ngomong. Tangan kita sekarang alhamdulillah kita bawa nulis ayat Allah. Akan ngomong dia. Ya Allah, tangan ini dibawa nulis kalimat-Mu ya Allah. Nulis ayat-ayat-Mu. Tolong ampuni yang punya tangan ya Allah. Allah tidak mungkin membakar kita karena tangan kita membawa menulis ayat Allah. Maka program kita di sini lebih banyak menulis. Bapak-bapak boleh perhatikan nanti hari pertama Bapak masuk kalau tulisannya jelek, tolong di laminating saya bilang. 40 hari ke depan Bapak perhatikan tulisan Bapak hari pertama dengan hari ke-40. Berbeda. Kenapa? Banyak menulis. Nah, ini juga akan berkata wa tukallimuna aidihim, kemudian wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksi kepada kami tangan kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, apa yang mereka kerjakan selama di dunia. Semua bersaksi nanti. Nah, kita gimana? Dan tidak ada satupun yang tidak nampak. Nah, kalau kita kaitkan kepada surat Al-Zalzalah itu, Iza zulzilatil, ada dua terkunci di sini. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu ada faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang sebesar zarah pun kebaikan kita temui. Sebesar zarah pun kejelekan kita temui. Sebesar zarah, kecil itu. Zarah itu diterjemahkan ulama atom. Virus. Dilihat nanti apa yang kita kerjakan. Kalau saya katakan perbuatan sebesar zarah itu lewat orang depan rumah kita. Lalu kita bergumam, dia pendek atau dia hitam. Kok hitam ya? Nah, kok hitam ya itu mungkin sebesar zarah dosanya. Allah tanya, kenapa kamu bilang begitu? Apa kamu bisa membuat manusia? Atau kok pendek ya? Nah, apa kamu bisa nanti
Nah, gitu kira-kira ya. Jadi Bapak-Bapak semuanya ngomong. Makanya program kita banyak menulis. Mudah-mudahan tangan Bapak yang menulis ayat Allah nggak mampu tambahkan. Nggak mampu. Alhamdulillah tangan Bapak yang Bapak nulis nggak mempan dibakar api neraka. Kenapa? Allah innaka la tukhliful mi'ad. Allah nggak ingin merubah janjinya. Maka Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mohon jangan sampai bosan nulis ayat. Bapak kalau nanya saya, Pak Rizal, berapa kali kata huwa itu Bapak tulis? Yang saya ajar ke Ibu itu huwa humahum. Udah jutaan kali, Pak. Bukan lagi sekali, 2 kali, bukan ribuan, bukan ratusan ribu, jutaan. Jadi Bapak misalnya nulis sekali 2 kali, bosan jangan. Makanya saya suruh kemarin fotokopi sampai 100. Huwa humahum, ya humahuna, anta antuma antum. Saya nggak tahu, jangan-jangan huwa yang Bapak tulis di pas meneteskan air mata itu yang akan menyelamatkan Bapak-Bapak nanti. Entah pada saat Bapak nulis antum, oh ini antum ya. Nah, pada saat oh itu malaikat berdakwah pada Allah, ya Allah, si fulan ini Pak Agustiari mengatakan, oh ini ya Allah, dia paham Quranmu ya Allah, tolong selamatkan dia. Bagi saya kata-kata oh itu berharga sekali, Pak. Berarti Bapak sedang memahami suatu proses. Oh, mantap. Dan selama ini yang Bapak nggak kenal, tahu Bapak kenal. Itu bagi saya tuh lebih berharga daripada bumi dan seisinya. Kata-kata Bapak seperti itu. Kita berikan semacam set teori, Bapak bilang, oh, berarti udah memahami. Bagi saya itu, andaikan Bapak berbalas budi, Bapak berikan semua harta Bapak nggak cukup. Bapak berikan dunia dan sisi nggak cukup. Biarlah Allah yang membalas. Nah, jadi mari kita sama-sama membahas Quran. Kalau bukan kita yang membesarkan Al-Quran, siapa lagi, Pak? Nggak ada. Orang-orang luar sana yang membesarkan Quran nggak ada. Nah itu Pak ya, mudah-mudahan Bapak bisa menerima apa yang menjadi program kita, aplikasi kita. Silakan Prof, mau ngomong-ngomong, kayak silakan Prof. Tambahan saja, KKL itu kan lampau ya, artinya telah. Nah, maka saya memudahkan menghafalnya. Lampau itu letaknya di belakang gitu subjeknya. Nah, itu betul apa enggak? Jadi kita lihat kalau subjeknya di belakang itu lampau. Nah, nanti kalau yang tidak itu barangkali termasuk KKSAD barangkali ya. Nah itu kunci saya. Jadi lampau telah yang lalu atau past tense. Jadi cuma karena lampau itu kan subjeknya jadi di belakang. Jadi berbeda dengan bahasa yang lain. Oke. Ada lagi yang mau tanya atau komentar? Pak Ustadz. Silakan. Pak Ustadz. Ya, saya mau tanya ini kan kalau kita mau mencari di dalam Al-Quran, tadi kan Bapak bilang ya, saya kepengen juga, kalau tadi kan kita nanya, oh ini kata kerja Bapak yang tahu ya. Tapi kalau kita sendiri yang mencari di Al-Quran, nah itu kata kerja, itu tuh kata benda dan sebagainya, itu apa Pak yang mudah untuk kita bisa mendeteksi secara cepat? Oke. Secara cepat, cara mudah mendeteksi secara cepat, belajar dengan istiqomah. Latihan, dan latihan. Tidak ada cara cepat. Mungkin proses cepatnya itu nggak ada, tapi latihannya penting. Insya Allah bisa. Tapi ikutin terus. Kan cara cepatnya. Iya, kalau tadi kan cara fa'ala ya Pak ya. Jadi kan konsepnya itu dari fa'ala. Bapak bilang kan ada 13 ya, 13 ya kalau nggak salah ya. 14. Yang fa'alanya itu Pak. Jadi KKL itu kan kemarin Bapak bilang, tapi kan kita baru belajar berapa 3 ya kalau nggak salah. Nah, bentuknya atau apa? Bentuknya ya, bentuk. KKL, KKSAD, KKP. Ya. Nah, ini kan saya kepengen juga nih mencoba, tapi sendiri gitu loh. Tadi kan Bapak memberitahukan ya, oh ini coba dicari, kita nemu kan akar katanya seperti itu. Tapi kalau kita cari di sini kan belum tentu nanti kita menemukan oh itu ternyata memang kata kerja, tapi ternyata itu kata benda seperti itu misalnya. Ya kalau kita lihat terjemahan sih mungkin bisa ya Pak ya, tetapi saya pengen lihat, saya kebetulan pakai yang Al-Quran yang ini yang jadi ada perkatanya itu ya. Kalau pakai Al-Quran yang biasa yang tidak ada itu seperti apa ya Pak ya? Pakai ini Bu. Nah, pakai ini nggak ada apa-apanya nih. Yang kosong begitu Pak. Nah, jadi gini, cara tercepat adalah selesaikan teori dulu. Selesaikan teori semua dulu, paket ini sudah dulu, selesai 1 bulan. Habis itu baru ditanya cara cepat. Nah kalau cara cepat sekarang jawab saya belajar habis dulu. Nah, ada lagi pilihan lain. Habis delivery dulu, teorinya semua dulu, baru. Sama tanya ke dokter saya, Pak Dokter, bagaimana cara cepat membuat resep Pak Dokter?
saya bisa mengasih resep kepada orang sakit itu obatnya ini loh. Jawab dokter apa? Belajar dulu kamu ke fakultas kedokteran, kan gitu ya. Dari awam. Bagaimana Prof? Gimana Ya, jawaban Prof? betul ya. Hah? Ya, sekolah dulu 5 sampai 7 tahun. Kan gitu jawabannya. Nggak mungkin lah saya punya ijazah dulu gitu ya. Pegang kepala saya, doain simsalabim. Besok datang orang saya buka praktek saya, Dokter Hasrizal mengobati segala penyakit. Tapi Profnya ngasih saya kepala saya simsalabim. Kan nggak bisa kok. Nggak bisa. Kan belajar dulu. Nah itulah. Jadi delivery dulu teorinya. Selesai dulu ya. Nah insya Allah paket saya yang 13 langkah ini rasanya sudah teruji puluhan tahun saya. Insya Allah teruji. Jadi insya Allah peserta kita mulai dari Pak Gamawan Fauzi, mantan Mendagri, Pak istrinya Pak Irfin Ilham, kemarin Bapak lihat tuh Ibu Mirna, Ibu orang Taskia, sudah kita masuk ke sana. Dan insya Allah kayak Ibu pernah juga kita masuk ke Ibu Tuti Alawiyah, anaknya itu di Asyafiyah, bisa dan ke beberapa tempat. Jadi rasanya pahami dulu yang 13 itu. Rasanya kalau sudah 13 langkah itu Bapak pahami persatu, yang batang tubuh itu Bu ya. Batang tubuh, mohon ibu-ibu semuanya, batang tubuh itu dipahami betul langkah per langkah. Dan usahakan, saya bukan Bapak, usahakan di subscribe. Kenapa? Saya akan tiap hari posting ayat-ayat. Pokoknya YouTube saya tidak akan pernah ngomong selain Quran. Kita ngomong Quran, ngomong diskusi, ngomong apa yang ada di kita. Nah, bagi ibu supaya dapat terus, jangan cari-cari. Jadi saya nggak posting lagi ke grup, tapi ibu nanti akan dapat sendiri masuk di WA ibu. Oh, ini datang saya. Kalau ibu subscribe dan lonceng itu. Kita terus terang tidak sama dengan orang. Orang kan minta diloncengin, minta disubscribe-kan supaya ada unsur belakangan. Kita enggak. Kita hanya untuk ibu, biar ibu nanti begitu saya posting tentang teori, ibu bisa langsung dapat. Oh ini. Jadi kalau pernah masuk kelas, ibu bisa melihat nanti di situ. Misalnya Pak Gustiar kan terbantu ya dengan YouTube itu kan, Pak Gus. Ya. Terbantu ya. Betul Pak. Betul. Nah, terbantu. Jangan supaya bapak-bapak, ibu-ibu nggak tahu, oh, ini Pak Rizal punya YouTube, nah baru belakangan tuh, oh punya YouTube ya, kenapa nggak tahu saya? Nah, buka lah YouTube itu semuanya. Dunia kan dunia informasi sekarang, dunia digital sekarang ya. Saya gunakan maksimum YouTube saya untuk pemahaman Al-Quran. Saya tidak akan pernah bicara selain pada Quran. Ya bicara Quran ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan kemanapun pergi saya tetap bicara Al-Quran. Tidak pernah lagi dari mulut saya ngomong yang lain-lain. Quran aja. Nggak akan pernah ngomong yang lain lagi. Nah, itu bapak-bapak ibu-ibu ya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Nah, jam 10 lewat. Kalau pertanyaannya? Silakan. Ada pertanyaan lagi? Sementara Ustadz, pertanyaan Ibu Eka tadi yang sudah Ustadz ajarkan bahwa kata kerja itu cirinya 3 huruf. Nah. Ya, 3 huruf. 3 huruf. Jadi kalau kita cari di Al-Quran, kita lihat akar katanya itu ada 3 huruf. Razakum, misalnya mimma razaqakumullah. Jadi kalau kita lihat razaqah. Jadi kata kerja di situ. Ya benar Ustaz ya? Ya. 3 huruf. Yang 13 langkah itu saya mungkin tidak masuk. Ustaz boleh di YouTube ada batang tubuh. Penjelasan YouTube batang tubuh. Oh, dia mulai dari soft kompetensi dan ya tuh. Ya, batang tubuh itu. Ada semuanya itu. Soft kompetensi itu bagaimana jiwa kita untuk menghadapi Al-Quran ini. Ini soft kompetensi ada 5 item, itu dihitung 1 sampai 5, yang ke-6-nya baru hard kompetensi atau gimana? Ya, baru hard kompetensi. Hard kompetensi 13 langkah. Oh gitu. Oh iya. Ya, baik. Oke Pak, ada lagi yang lain? Jadi mungkin kunci dari kalau saya Ustadz ya, ini saya mencoba ikut 2 kali Ustadz. Jadi kan kelas saya malam Ustadz, tapi pagi saya nyimak di sini. Makanya tadi saya di akhir jam tadi setelah sekitar jam 10 kurang seperempat baru ditawarin Ustadz bicara, baru saya masuk kelas karena kelas saya pagi. Jadi sepanjang hampir 1 jam 45 menit tadi saya menyimak dari puluhan contoh-contoh itu, makanya saya ngerti. Subhanallah. Ya, jadi begitulah. Terus nanti malam giliran kelas saya kan. Boleh ya saya ikutan, Pak Agus? Boleh. Jadi begitulah caranya. Jadi ikutlah 2 kali dalam sehari itu untuk menambah pemahaman. Nah itu kira-kira. Karena kalau nggak sulit, kadang kita ya belajar tuh kan, ya agak sulit, akhirnya bisa paham. Pasti ketemu karena banyak yang latihan tadi, kita ikuti aja, ikutin, akhirnya lama-lama. Nah, Masya Allah.
Luar biasa Pak Agus. Oke. Kalau nggak ada kita tutup dulu, nanti bapak ibu yang mau nyambung lagi silakan ya. Oke, kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu wa nasina wa minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya beri PR agak 5 ya. Saya beri PR di grup agak 5, tolong terjemahkan ya. Dengan menguraikan 4 poin. Tapi dari Ibu juga ada feedback ke saya ayat-ayat yang Bu bahas sendiri ya. Jadi ada 2 PR, 1 dari saya ke Ibu, Bapak. Ada 2-3 kata lah dari Bapak ke Ibu ya. Diposting Mbak Pepe, nanti dicek Mbak Pepe ya. Mbak Pepe. Nanti dicek ya. Ya. 2 PR itu adalah Bu Pepe sama Pak Ibu Aisyah itu siap memeriksa latihan-latihan Bapak. Mbak Pepe untuk bapak-bapak yang latihan, untuk Bu Aisyah untuk ibu-ibu ya. Jadi bagi 2 karena Ibu rame. Plus 1 orang nggak tanganin, Pak. Ya, beliau ini juga kerja tenaga medis, Bu Pepe tenaga medis. Kalau Bu Aisyah masih mahasiswa. Jadi dua-duanya kita. Mungkin Mbak Pepe bisa dikenalkan diri teman-teman di sini, bapak-bapak Mbak Pepe. Iya, Ustadz. Silakan. Itu menjawab tenaga medis di sini kok. Di instrumen. Kemarin saya udah operator. Silakan Mbak Pepe. Asisten operator. Silakan Mbak Pepe. Gimana Ustadz, gimana? Silakan memperkenalkan diri kepada bapak-bapak ibu-ibu di sini, Mbak Pepe. Kan bapak-bapak ibu-ibu ini banyak tenaga medis nih. Mbak Pepe kan tenaga medis juga. Silakan memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibuka videonya, Mbak.